Baik, terima kasih Kak Lailatul Qadriyah. Namanya cantik sekali. Lailatul Qadriyah. Oke. Udah kebaca? Udah ada Binda. Oke, siap. Mohon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih dari Intip Diri, Akang Teteh di Intip Diri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk merobek-robek buku Mbah Gray ini untuk didiskusikan bersama seperti itu. Nah, tentunya buku yang akan saya bahas malam ini itu buku John Gray yang keluaran tahun 92 ya. Jadi mungkin akan ada akan ada diskusi yang cukup banyak di sana, mengingat ini buku lama juga, dan buku ini juga salah satu buku yang fenomenal seperti itu dalam dunia psikologi dan kajian-kajian dalam relasi seperti itu. Kok nggak jalan ya? Oke. Nah, ini dia beliau, John Gray PhD. Itu adalah penulis Amerika dan konselor hubungan. Nah, di John Gray ini tuh terkenal dari bukunya ini karena terkenal dengan metafora eponimnya gitu, bahwa pria itu dari Mars, wanita itu dari Venus gitu. John Gray itu mengangkat masalahnya itu perbedaan psikologi mendasar antara kedua jenis kelamin kayak gitu. Dari sependek yang saya baca, John Gray ini memang tidak ada tidak ada kuliah psikologi ya kalau nggak salah ya. Tapi beliau berpengalaman puluhan tahun dalam menangani kasus-kasus dalam relasi seperti itu. Oke, dalam malam ini saya akan membahas secara garis besar main poinnya ada 13 poin. Dan saya akan bahas singkat-singkat saja karena jujur dalam buku ini tuh banyak terjadi pengulangan-pengulangan walaupun poinnya itu sama kayak gitu. Nanti kita akan diskusi aja ya di akhir. Yang pertama itu pria dari Mars, wanita dari Venus, terus pemberes masalah dan panitia perbaikan rumah, terus kaum pria masuk gua, kaum wanita berbicara, bagaimana memotivasi lawan jenis, berbicara dalam bahasa yang berbeda, pria seperti karet gelang, wanita seperti gelombang. Kemudian bagaimana caranya mengungkapkan kebutuhan emosional yang berbeda, bagaimana mencegah pertengkaran, memperoleh nilai dari lawan jenis, bagaimana menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit, terus bagaimana meminta dan mendapatkan dukungan, dan menjaga agar keajaiban cinta tetap hidup. Kayak gitu. Kemudian, oke, kita bahas satu-satu. Pria dari Mars, wanita dari Venus. Nah, ini analogi yang diberikan oleh John Gray ya. Dalam bab 1 ini, John Gray itu bilang bahwa dengan kita memahami bahwa kita tuh sebenarnya tuh datang dari dua planet nih yang berbeda. Laki-laki ini dari planet Mars, perempuan tuh dari Venus, terus tiba-tiba dipertemukan di bumi kayak gitu. Nah, dengan adanya pemahaman ini gitu, bahwa kita tuh dari asal tuh beda, ini akan terjadi banyak sekali dinamika yang terjadi dalam hubungan kayak gitu, baik dari segi komunikasi dan perlakuan dan lain sebagainya. Sehingga niat baik saja ketika ingin berkomunikasi itu nggak cukup kayak gitu. Nah, apabila ada pria dan wanita sanggup menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan mereka, cinta mempunyai peluang untuk berkembang. Oh ya, sebelumnya saya mau bacain juga nih, kayak judul awalnya itu buku petunjuk klasik untuk memahami hubungan pria dan wanita. Jadi ini lebih kepada cara berkomunikasi gitu, bagaimana cara menginterpretasi komunikasi dari lawan jenis, kayak gitu ya. Oke. Yang pertama, pemberes masalah dan panitia perbaikan rumah. Kita lihat kehidupan di Mars dulu. Kehidupan para laki-laki, kayak gitu. Nah, gimana sih kehidupan pria itu? Kehidupan pria itu di Mars, arti diri pria itu ditentukan oleh kemampuannya mencapai hasil-hasil. Maksudnya gimana? Jadi, menurut John Gray, laki-laki ini egonya tuh dalam maksudnya apa? Laki-laki itu
akan merasa gagal ketika dia tidak mencapai sesuatu yang diinginkan. Misal gagal naik jabatan misalkan, atau gagal mencapai achievement yang ada di dalam hidupnya kayak gitu. Nah, arti diri pria itu ditentukan dari itu. Terus, nah ini menawarkan nasihat yang tidak diminta kepada pria, berarti itu menganggap ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau bahwa ia tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi kayak egonya tuh tergores kayak gitu, kurang lebih. Nah, sementara kalau di Venus kayak gimana? Kalau di Venus itu gini, arti diri seorang perempuan ditentukan melalui perasaan-perasaan dan mutu dari hubungan-hubungannya. Nah, komunikasi adalah kebutuhan utama. Berbagi perasaan pribadi jauh lebih penting daripada mencapai penyelesaian. Lebih berorientasi pada hubungan, cinta, dan perhatian. Berbeda dengan laki-laki, perempuan ini dia akan kecewa sebenarnya ketika dia gagal mencapai sebuah pencapaian, tapi yang jauh lebih penting bagi makhluk Venus ini adalah bagaimana perasaan-perasaan mereka itu divalidasi gitu. Jadi bukan pencapaiannya yang membuat mereka tuh gagal, tapi bagaimana pasangan kita itu mengerti bagaimana kekecewaan kita gitu. Ya. Nah, ini yang seru. Kaum pria masuk gua, wanita berbicara. Gimana? Ketika ada sebuah permasalahan, kaum pria ini cenderung akan menarik diri terlebih dahulu ke gua-gua mereka. Analogi yang digambarkan John Gray itu adalah gua mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Jadi, laki-laki itu cenderung untuk menarik diri dulu sebelum mereka berbicara kayak gitu. Sementara kalau perempuan ini ngomong aja terus nih. Untuk merasa lebih baik, penduduk Venus itu berkumpul bersama dan secara terbuka membicarakan kesulitan-kesulitan mereka. Artinya apa? Ini cara untuk perempuan itu stress release mereka gitu. Jadi kalau misalkan habis putus atau apa, mereka akan lebih aktif untuk mengeluarkan perasaan-perasaan mereka, karena itu membuat mereka akan lebih baik gitu, karena itu cara mereka untuk menyelesaikannya. Nah, di sini bagaimana cara memotivasi lawan jenis? Oke. Kaum pria jadi termotivasi dan bersemangat kalau mereka merasa dibutuhkan. Nah, ini dia, egonya itu adalah ketika laki-laki itu naluri untuk melindunginya. Jadi ketika dia sebagai caranya untuk memotivasi itu adalah dengan membuat dia merasa dibutuhkan. Kemudian kaum wanita menjadi termotivasi dan bersemangat kalau mereka merasa dicintai, kayak gitu. Terus tidak dibutuhkan berarti kematian perlahan-lahan bagi pria. Sulit bagi pria untuk mendengarkan seorang wanita yang sedang tidak bahagia atau kecewa. Karena pria itu akan ngerasa dirinya itu gagal. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara memotivasinya kita akan lihat di slide-slide berikut. Oke, ini berbicara dalam bahasa berbeda. Nah, untuk dapat mengungkapkan perasaan secara utuh, wanita menggunakan berbagai macam superlatif, metafor, dan generalisasi. Contohnya kayak gini. Pernah nggak teman-teman nih kalau misalkan dengerin mama kita ngomel gitu ya, itu kayak misalkan kamar berantakan. Ya kita ngeliat cuy, udah berantakan aja gitu. Tapi apa yang digambarkan ibu kita? Kapal pecah, pesawat tempur Perang Dunia Ketiga. Itu biasanya kayak gitu. Metafora, terus generalisasi. Maksudnya kayak, misalnya nih lagi berantem. Cewek sama cowok lagi berantem. Ceweknya bilang, lagi bosan, lagi di fase-fase bosan. Cewek bilang, kita tuh nggak pernah jalan-jalan selama kita hubungan gitu. Padahal bukannya nggak pernah jalan-jalan, tapi karena lagi bosan aja. Tapi laki-laki itu nangkepnya, enggak kok, kita pernah jalan-jalan, kayak gitu. Jadi suka mengeneralisasi. Menurut John Gray. Kemudian sulit sekali bagi pria untuk membedakan empati dan simpati. Ia benci dikasihani. Bila muncul kesalahpahaman, ingatlah bahwa kita berbicara dalam bahasa berbeda. Sisihkan waktu untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya dimaksud. Jadi kayak gitu ya. Sulit gitu bagi laki-laki untuk membedakan mana simpati, mana empati gitu. Karena pada dasarnya yaitu dia benci untuk dikasihani. Nah, kemudian analogi berikutnya yang digambarkan oleh John Gray, pria itu seperti Gareth Gang. Maksudnya gimana? Maksudnya, secara otomatis
pria itu secara otomatis berubah-ubah antara membutuhkan kedekatan dan kemandirian. Pria belajar memahami daur-daurnya sendiri atau masalah-masalah yang diurainya sendiri itu dan bisa memberi jaminan kepada perempuan bahwa setelah dia menarik diri, dia akan kembali dengan ya udah gitu, dengan biasa aja seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara kalau perempuan digambarkan John Gray adalah seperti gelombang gitu. Harga diri perempuan itu naik turun seperti gelombang. Maksudnya adalah gengsinya tuh gampang berubah gitu, fluktuatifnya tuh perubahannya tuh cepat. Dalam menjalin hubungan, kaum pria suka menarik diri kemudian mendekat lagi. Sementara kaum perempuan naik turunnya itu kemampuannya untuk mencintai diri sendiri dan orang lain itu bisa apa ya? Bisa multi apa bahasanya? Multi love gitu. Ini bisa banyak gitu ya. Kalau laki-laki nggak bisa sebanyak itu. Oke, kemudian mengungkapkan emosional yang berbeda. Apa ya? Ketutupan nih. Itulah pokoknya. 12 jenis cinta. Wanita perlu menerima 6 hal ini dan pria perlu menerima 6 hal ini. Wanita perlu menerima perhatian, pengertian, hormat, kesetiaan, penegasan, jaminan. Terus pria itu perlu menerima kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, serta dorongan. Oke. Kemudian, bagaimana cara mencegah pertengkaran? Dua persoalan kritis yang seringkali menimbulkan pertengkaran itu adalah pria merasa wanita tidak menyetujui sudut pandangnya, sementara wanita tidak menyetujui cara pandang yang digunakan cara yang digunakan pria itu untuk berbicara dengannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika pertengkaran itu terjadi, pria itu lebih berfokus pada gimana sudut pandang ini tuh diterima sama perempuan. Tapi perempuan itu lebih berfokus pada bagaimana si pria ini menyampaikan, cara menyampaikannya kayak gitu. Jadi nggak peduli misalkan pria itu logis apa, logika berpikirnya mungkin benar, tapi bagaimana perempuan itu akan selalu menangkap bagaimana cara cara pria itu mengungkapkannya kayak gitu. Nah, kebanyakan ini menurut John Gray ya, bukan menurut saya. Kebanyakan pertengkaran itu berkobar saat pria mulai meremehkan perasaan-perasaan wanita dan wanita menanggapi pria dengan cara menolaknya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika hubungan itu misalkan berjalan. Kemudian karena memang kebutuhan perempuan itu adalah divalidasi perasaannya, nah laki-laki ini apa ya bahasa kita apa sih kurang peka mungkin ya. Jadi karena mungkin udah biasa gitu ya, jadi jarang memvalidasi perasaan yang itu adalah kebutuhan utama perempuan gitu. Jadi nggak diremehin perasaan-perasaan dan akhirnya nanggapinnya salah, udah tempur dah kayak gitu. Itu adalah yang sering memicu pertengkaran kayak gitu. Oke, yang ini memperoleh nilai dari lawan jenis. Maksudnya gimana? Itu jika wanita memberi nilai, tak peduli pemberian cinta itu besar atau kecil, angkanya adalah 1 poin. Masing-masing pemberian mempunyai nilai sama. Dari beberapa seminar John Gray yang saya tonton gitu ya, maksud kalimat ini adalah kayak gini. Misal, si laki-laki itu ingin memberi misalnya hadiah 1 mawar gitu, 1 mawar ke ceweknya. Laki-laki ini dapat 1 poin cinta misalnya, 1 poin cinta. Keesokan harinya, si laki-laki ini bawa 10 mawar gitu. Laki-laki ini mikirnya semakin banyak yang dia bawa, itu nilainya akan semakin banyak. Padahal enggak, 1 aja sama gitu nilainya. Jadi lebih berfokus pada kuantitasnya daripada kualitasnya. Sementara perempuan itu bukan melihat dari itunya gitu, bukan melihat dari kuantitasnya, tapi dari frekuensi laki-laki itu memvalidasi perasaannya. Misalkan mawar, habis mawar mungkin misalkan habis itu dipeluk misalkan, atau misalkan divalidasi perasaan-perasaan yang lain gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Nah, bagaimana cara menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit ketika hubungan itu sedang berada di fase musim dingin atau fase yang benar-benar berat? John Gray menyarankan untuk menulis surat cinta, karena dengan menulis surat kita bebas untuk menyatakan perasaan. Bagaimana kita bisa untuk merekonstruksi pikiran kita lebih dingin dalam bentuk tulisan.
Jadi maunya apa, maksudnya apa, kayak gitu. Jadi saling bertukar surat seperti itu. Bukan cat ya, surat. Bagaimana meminta dan mendapat dukungan? Oke, di sini saya cuma nangkep untuk meminta dukungan pria ya. Yang pertama itu bersikaplah langsung. Bagaimana kita biar nggak salah tangkap, jangan dikasih kode-kode yang nggak jelas gitu. Karena mereka nggak bisa nangkep itu gitu. Ingat yang tadi prinsipnya adalah mereka dari Mars, mereka tuh alien gitu ya. Jangan muter-muter gitu. Kalau mau apa-apa ya langsung aja ngomongnya apa, maunya gimana. Terus yang kedua, singkat gitu ya. Laki-laki ini menurut John Gray, bukan menurut saya, itu makhluk yang short term gitu ya. Mereka itu suka lupa. Ya gitu ya, mungkin kita tahu gitu. Permasalahan global itu naruh anduk aja lupa gitu di mana gitu ya. Nah, itu salah satu contoh short term-nya gitu. Jadi bagaimana meminta dukungan itu salah satu itu. Terus yang ketiga, gunakan sudihkah kau atau maukah kau atau mau enggak gitu. Pria jauh lebih rela mengatakan iya apabila mereka mempunyai kebebasan untuk mengatakan tidak. Jadi ketika nanti ada ada kesempatan lagi untuk ditanya lagi mau nolongin apa enggak, pria itu akan lebih mudah untuk mengatakan iya. Jadi jangan dipaksa, kalau emang nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nanti karena itu tadi ya kebutuhan pria untuk menjadi superhero itu ada gitu. Jadi santai aja. Menjaga agar keajaiban cinta tetap hidup. Menurut buku ini, cinta itu ada 4 musim ya. Yang pertama itu musim semi. Yaitu ketika masa merasa akan bahagia selama-lamanya. Fase-fase honeymoon gitu ya. Ya, pokoknya gombal-gombal bullshit tuh ada di sini semua. Kemudian yang kedua, musim panas. Ketika menyadari bahwa pasangan kita itu nggak sempurna. Kemudian ada lagi musim gugur ketika kita mengalami cinta yang lebih matang, yang bisa menerima dan memahami cacat pasangan maupun cacat kita sendiri. Dan yang terakhir adalah musim dingin, yaitu merupakan saat untuk beristirahat, merenung, memperbaharui. Jadi musim dingin itu di mana badai-badai terdahsyatnya dalam hubungan itu ada gitu ya. Nanti akan balik lagi tentunya ke musim semi lagi, panas lagi, gugur. Nah, ini siklus gitu ya. Kayak gitu. Menjaga agar keajaiban cinta tetap hidup. Oke, agar kita sukses dalam hubungan-hubungan kita harus menerima dan memahami perbedaan musim-musim cinta. Terkadang cinta mengalir dengan mudah dan otomatis. Pada saat yang lain, cinta juga membutuhkan usaha. Kita tidak boleh mengharapkan pasangan kita untuk senantiasa bersikap penuh cinta atau bahkan untuk mengingat bagaimana kita mencintai, kayak gitu. Oke. Oh, udah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut bareng-bareng. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.